Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 511, saya tidak bermain lagi. Yunran menyipitkan matanya dan tatapannya tertuju pada Shen Yu. Dia memperhatikan saat dia berlari dengan gembira ke Sweetie Cake dan memberinya pelukan erat. Kemudian, dia memegang tangan Pak kecil itu dan ingin membawanya ke aula Suan Yuan Yu untuk bermain. Sesuatu terlintas di benaknya, dan dia mengerutkan kening. Dia sepertinya telah menemukan titik kontak antara Suan Yuan Yu dan kue manis. Mereka tidak makan atau minum segelas air yang sama. Sebaliknya, mereka melakukan kontak dengan orang yang sama. Orang itu adalah Shen Yu. Sejauh yang dia tahu, Suan Yuan Yu selalu menyayangi Shen Yu. Oleh karena itu, Shen Yu dapat masuk dan keluar istana kekaisaran dengan bebas. Tentu saja, Yunran tidak curiga bahwa Shen Yu akan menyakiti Sweetie Cake dan Suan Yuan Yu. Namun, sulit untuk mengatakan apakah ada orang yang meracuni Shen Yu. Yunran menahan auranya dan melangkah mendekat. Dia mengambil Sweetie Cake terlebih dahulu dan mengusap bagian atas kepala Shen Yu. Sweetie Cake tidak akan bermain denganmu hari ini. Apakah kamu ingin bermain dengan Bun? Ini menyangkut keselamatan paket kecilnya. Yunran tidak berani mengabaikannya, tapi dia tidak bisa menyakiti Shen Yu. Sanggul, tidak, saya masih suka bermain dengan Sweetie Cake. Ekspresi Shen Yu berubah. Dia mengingat apa yang terjadi dan buru-buru melambaikan tangannya. Sebagai pamannya, Shen Yu berpikir untuk membangun hubungan baik dengan Bun dan bermain dengannya. Tapi apa yang Bun mainkan? Memetik daun, memotong rumput, menangani mayat binatang iblis. Melihat Bun dengan terampil membelah kepala binatang iblis itu dengan pisau dan menggali kristalnya, Shen Yu sangat ketakutan hingga dia menangis. Dia tidak ingin bermain-main lagi dengan Bun. Yunran tidak tahu kalau Bunnya pernah membuat Shen Yu begitu trauma. Dia bahkan membujuk Shen Yu dengan lembut, kamu juga paman Bun. Kalian bisa bermain bersama. Tidak, aku tidak akan bermain lagi. Tanpa diduga, Shen Yu mundur, terlihat sangat ketakutan hingga dia hampir menangis. Aku akan pulang. Tentu saja, pemikiran Yunran tidak sesederhana itu. Dia ingin mengambil kesempatan ini agar Bun melihat apakah dia dapat menemukan racun iblis surgawi di Shen Yu. Tanpa diduga, Shen Yu ketakutan. Yunran memberitahu Mo Beiyuan kecurigaannya dengan ekspresi gelap dan dingin. Sebenarnya tidak sulit menebak berdasarkan identitas Shen Yu. Ada kemungkinan besar bahwa itu adalah salah satu dari 3 orang tersebut. Tersangkanya adalah, ada lebih dari 1. Namun, apakah itu 1 atau 2 di antaranya, kerusakan yang mereka timbulkan pada Suan Yuan Yu tidaklah ringan. Alasan mengapa Suan Yuan Yu bisa terpesona adalah karena dia memperlakukan orang-orang itu sebagai anggota keluarga terdekatnya. Yunran tidak berencana memberitahu Suan Yuan Yu tentang hal ini sampai dia menyelidikinya dengan jelas. Ketika Shen Yu memasuki istana untuk bermain dengan Sweetie Cake lagi, Yunran memikirkan cara untuk mempertahankannya. Saat dia sedang mandi, dia meminta Bun untuk memeriksa pakaian Shen Yu. Pada akhirnya, dia memastikan bahwa racun setan langit disembunyikan di dalam bungkusan kecil yang tergantung di pinggang Shen Yu. Untuk mencegah orang di belakangnya mengetahui bahwa dia telah terekspos, Yunran tidak mengambil sachetnya. Namun, dia tidak bisa terus menyembunyikan ini dari Suan Yuan Yu. Yu, aku telah menemukan beberapa informasi penting tentang racun setan langit. Suan Yuan Yu mengusap celah di antara alisnya. Matanya yang gelap tampak suram, dan ada bayangan di antara alisnya. Siapa ini? Di mana dia? Mengapa kamu tidak menangkapnya? Yunran meliriknya dan kemudian ke Bai Wan sebelum perlahan berkata dengan suara rendah, karena masalah ini menyangkut Shen Yu dan kediaman Putri Sulung. Bab 512, aku belum bisa mati, aku ingin hidup. Yunran merasa lebih baik Suan Yuan Yu membuat keputusan ini. Apa? Ah Yu. Kediaman Putri Agung. Suan Yuan Yu tiba-tiba menatap Yunran dengan emosi campur aduk. Xiaoran, apa yang kamu temukan? Mengapa ini berhubungan dengan Ah Yu? Mungkinkah ada kesalahan? Suan Yuan Yu memiliki keterikatan dan tidak ingin percaya bahwa masalah ini ada hubungannya dengan kediaman Putri Sulung. Dia berharap Yunran melakukan kesalahan. Namun, jika Yunran tidak memiliki bukti, dia tidak akan mendatanginya. Sejak dia berbicara, mustahil baginya untuk membuat kesalahan.
Bun menemukan racun iblis surgawi di dalam bungkusan yang selalu dibawa Shen Yu bersamanya. Selama jangka waktu ini, Anda dan Sweet Cake telah melakukan kontak dengannya berkali-kali. Jika kami menelusurinya, kegilaanmu dimulai setelah Shen Yu lahir. Yun Ran sudah menjelaskan semuanya. Bahkan jika Suan Yuan Yu ingin mencari alasan untuk membantah, dia tidak berdaya. Yun Ran tidak mengenal Putri Sulung dan Shen Lang dengan baik, jadi dia tidak mengecualikan mereka berdua pada awalnya. Sekarang, dia hanya bisa menunggu Suan Yuan Yu memberi perintah untuk menyelidiki masalah ini. Yun Ran tahu bahwa Suan Yuan Yu sedang berjuang di dalam hatinya dan tidak mengatakan apapun lagi. Dia percaya bahwa Suan Yuan Yu akan memberi mereka dan Sweetie Cake penjelasan. Bai Wan mendengarkan keseluruhan cerita dari samping. Alis halusnya berkerut semakin dalam. Hatinya semakin sakit untuk pria di depannya. Dia telah mengalami terlalu banyak penderitaan. Ah Yu, Wan. Suan Yuan Yu menariknya dan memeluknya, seolah dia ingin mendapatkan kenyamanan darinya dan mengatakan pada dirinya sendiri bahwa dia baik-baik saja. Dia baik-baik saja. Dia harus hidup dengan baik karena dia harus melindunginya. Wan, kamu akan menemaniku, kan? Tidak peduli apa yang aku lakukan, kamu akan menemaniku, kan? Suan Yuan Yu, aku tidak akan meninggalkanmu, aku akan bersamamu. Apapun yang kamu lakukan, aku akan berdiri di sisimu. Bai Wan tidak lagi peduli dengan keluarga Bai atau dendam antara Wuan dan benua timur. Dia hanya ingin memperlakukannya dengan baik sekarang. Tangan besar Suan Yuan Yu dengan lembut merapikan rambut di wajahnya yang basah oleh keringat. Ujung jarinya menyentuh kulit halusnya yang memiliki bekas merah akibat penyiksaan, dan kecanduan di matanya semakin dalam. Wan, aku belum bisa mati. Saya ingin hidup. Aku harus melindungimu dan tidak membiarkan siapapun menyentuhmu. Tidur nyenyak. Aku akan menangani sesuatu. Aku akan kembali menemanimu nanti. Tampaknya ada percikan di mata Suan Yuan Yu, begitu terang sehingga dia sepertinya menemukan harapan untuk bertahan hidup lagi. Suan Yuan Yu membungkuk dan dengan lembut mencium dahi Bai Wan sebelum bangun. Dia mengenakan jubah naganya dan meminta seseorang untuk mengundang Shen Qingyun, Shen Lang, dan Putri Sulung ke istana. Bab 513, Kakak, apakah kamu menginginkan hidupku? Ketika Suan Yuan King menerima pesan dari istana, dia bahkan mencibir pengasuh di sampingnya. Saya pikir dia telah disihir oleh Bai Wan dan hampir melupakan saya, saudara perempuan kandungnya. Pengasuh yang bertugas di samping tahu betapa baik hubungan antara saudara kandungnya, jadi dia segera membujuk Suan Yuan King. Saya merasa tidak ada seorang pun yang bisa menandingi status Putri Sulung di hati yang mulia. Mata dingin Suan Yuan King berubah dingin dan jejak kebencian melintas di matanya yang suram. Aku tidak ingin kamu menjilat. Saya tahu bahwa Bai Wan adalah hidupnya. Aku khawatir aku bahkan tidak sebanding dengan sehelai rambut Bai Wan di hatinya. Tapi memangnya kenapa? Putri Sulung mengubah topik pembicaraan. Saya dari ibu yang sama dengannya. Tidak peduli apa, dia tetap harus mengakui aku sebagai saudara perempuannya. Ketika dia mendengar bahwa istana bahkan meminta Shen Qingyun untuk pergi bersama mereka, Putri Sulung mengerutkan kening seolah dia telah menelan beberapa lalat dan menunjukkan ekspresi jijik. Katakan saja permaisuri sedang sakit dan tidak bisa masuk istana. Namun, Shen Qingyun sama sekali tidak menghargai kebaikannya. Putri Sulung, kamu memikirkanku. Karena Yang Mulia telah memanggilku, aku harus pergi meskipun aku sakit. Shen Qingyun, jangan berpikir aku tidak tahu pikiran kotor macam apa yang kamu miliki. Kamu tidak tahu malu, tapi aku tetap menginginkan wajahku. Ah Lang dan Ah Yu juga menginginkan wajah mereka. Ekspresi Suan Yuan King jahat, dan kemarahan di matanya tiba-tiba meningkat. Shen Qingyun bahkan sepertinya tidak berminat untuk berdebat dengannya. Dia membiarkannya memarahinya sendirian sementara dia berganti pakaian menjadi bersih dan rapi. Dia mengenakan mahkota gioknya dan berdandan dengan hati-hati. Suan Yuan King merasa harga dirinya sebagai putri sulung telah diinjak-injak oleh seseorang. Dia sangat marah, tapi dia hanya bisa menahannya. Dia adalah putri sulung yang paling dihormati di Wuan. Dia tidak mampu kehilangan muka. Shen Lang tahu bahwa suasana di antara orang tuanya agak aneh akhir-akhir ini. Bukan hanya pada periode waktu ini. Sebenarnya, ketika dia sudah besar, dia sudah tahu bahwa orang tuanya tidak begitu penyayang seperti kelihatannya. Saat mereka berdua memunggungi dia dan Ah Yu, mereka membuat keributan besar.
Ada kalanya Shen Lang berpikir bahwa mereka berdua tidak akan lagi berjalan di jalan yang sama. Siapa yang tahu setelah saling menyiksa selama bertahun-tahun, mereka masih belum berpisah. Sebagai seorang anak, dia tidak bisa berkata apa-apa tentang hal seperti itu. Dia bertanya-tanya apa yang terjadi dengan kedua orang ini hari ini. Shen Lang memutuskan untuk mengabaikannya. Apa yang tidak bisa dia lihat tidak akan menyakitinya. Dia menunggang kudanya ke istana terlebih dahulu. Dia tidak tahu mengapa pamannya memanggil mereka hari ini. Bagaimana dia bisa melupakan Ah Yu? Jika Ah Yu mengetahuinya, dia mungkin akan berguling-guling di tanah dan membuat keributan. Keluarga beranggotakan 3 orang memasuki istana satu demi satu. Pelayan istana membawa mereka ke aula yang digunakan Xuan Yuan Yu untuk berdiskusi. Shen Lang bukanlah Shen Yu dan tidak tahu apa-apa. Begitu dia melangkah ke aula, dia menyadari ada yang tidak beres dengan pamannya hari ini. Biasanya pamannya juga suka menjaga wajah tetap datar. Tapi hari ini, sepasang mata yang dalam dan dingin, sedingin dan setajam pisau, menyapu ke arah mereka tanpa kehangatan. Xuan Yuan King juga melihat ekspresi dan tatapan Xuan Yuan Yu. Dia berkata dengan lemah, siapa yang memprovokasimu lagi? Apakah kamu menderita di tempat Bai Wan lagi? Lalu kenapa kamu memberi kami muka yang begitu panjang? Xuan Yuan Yu menatap lurus ke arahnya dengan mata gelapnya dan berseru, apakah kamu menginginkan hidupku? Xuan Yuan King bingung dengan pertanyaannya. Kenapa kamu menjadi gila lagi? Xuan Yuan Yu mengangkat kepalanya dan tertawa ringan. Matanya yang gelap dipenuhi dengan rasa permusuhan yang mendalam saat dia mengucapkan kata demi kata, tentu saja aku akan jadi gila. Lagi pula, aku telah diracuni dengan obat yang akan membuatku menjadi gila. Bab 514, apakah kamu mencoba membunuhku? Racun apa? Dan apa yang kamu maksud dengan kegilaan? Xuan Yuan King berdiri dengan gugup dan mengambil beberapa langkah ke depan, mencoba menunjukkan kepedulian pada Xuan Yuan Yu. Shen Lang mengerutkan kening dan menatap Xuan Yuan Yu dengan gugup. Paman, apa yang terjadi? Racun apa? Siapa yang meracunimu? Xuan Yuan Yu mengerutkan bibir tipisnya dan menatapnya dengan mata gelapnya. Ada rasa sakit yang tak bisa disembunyikan di matanya. Tepatnya, sejak Shen Yu lahir, seseorang menyembunyikan racun yang disebut iblis surgawi pada saya. Tujuannya adalah perlahan-lahan membuatku menjadi gila dan menjadi tiran di mata semua orang. Sampai aku benar-benar menjadi orang gila. Xuan Yuan King dan Shen Lang mengerti maksudnya. Namun, Shen Lang bahkan lebih cemas dan tidak bisa menahannya. Paman, apakah kamu mencurigai kediaman putri sulung kita? Apakah kamu curiga ibu dan aku menggunakan Ah Yu untuk meracunimu? Ekspresi Shen Lang tegang. Matanya yang hangat berkabut dan sedikit merah. Orang yang paling dia kagumi sejak kecil bukanlah ayah mertuanya, juga bukan ibunya. Itu adalah orang di depannya. Itu adalah Kaisar Wuan, paman kandungnya. Oleh karena itu, Shen Lang tidak dapat menerima kecurigaan ini. Xuan Yuan King memahami arti di balik kata-kata Xuan Yuan Yu. Matanya langsung memerah, dan suaranya sedikit bergetar. Xuan Yuan Yu, kamu mencoba membunuhku. Kamu ingin aku mati. Kakak beradik ini saling mengandalkan dan pernah menjadi orang yang paling dekat satu sama lain. Dia, Xuan Yuan Yu, bisa mencurigai siapapun, tapi bukan dia. Apakah karena Bai Wan? Apakah karena Bai Wan kamu bahkan tidak bisa mentolerirku? Xuan Yuan King sangat marah. Ditambah dengan kemarahan yang dideritanya terhadap Shen Qingyun baru-baru ini, dia menyalahkan semuanya pada Bai Wan. Xuan Yuan Yu mengerutkan kening, matanya dingin dan dalam. Saat dia menghadapi Xuan Yuan King, dia menjadi agak menjauh. Apa hubungannya ini dengan Wan Wan? Kamu tidak perlu melibatkan dia. Dia tidak suka ada orang yang mengincar Bai Wan, bahkan saudara perempuannya pun tidak. Xuan Yuan King tertawa dingin. Bagaimana hal itu tidak ada hubungannya dengan dia? Sebelum dia muncul, semua orang baik-baik saja. Begitu dia muncul, lihatlah seperti apa istana kekaisaran Wuan. Dengarkan apa yang dikatakan para menteri itu. Mereka mengatakan bahwa Anda sekarang bukan hanya seorang tiran, tetapi juga seorang penguasa yang tidak kompeten. Baginya, kamu bahkan tidak menghadiri sidang pagi. Xuan Yuan King tidak memiliki kesan yang baik terhadap Bai Wan. Selain itu, Bai Wan adalah wanita yang disembunyikan Shen Qingyun di dalam hatinya selama ini. Dia semakin membenci wanita ini. Wanita ini adalah sebuah bencana. Saudaraku, jika kamu memaksanya untuk tinggal,
maka aku tidak menginginkan identitasku sebagai putri sulung lagi. Suan Yuanqing ingin memaksa Suan Yuanyu membuat pilihan antara Bai Wan dan dia. Dia ingin Bai Wan kembali ke benua timur dan tidak pernah datang ke Wuhan lagi. Ini bisa menghilangkan pikiran Suan Yuanyu dan Shen Qingyun sepenuhnya. Senyuman mencela diri sendiri melintas di wajah dingin Suan Yuanyu. Kak, kamu benar-benar mengkhawatirkanku. Apakah kamu tidak akan bertanya bagaimana tubuhku? Berapa lama saya bisa hidup setelah saya diracuni? Kamu hanya ingin memaksa Wan Wan meninggalkan Wuhan. Saat dia mengatakan ini, aura Suan Yuanqing melembut, tapi dia masih tidak mau melepaskannya. Aku melihat kamu baik-baik saja dan tidak ada yang salah denganmu. Lagi pula, bukankah kamu terkena penyakit gila itu karena Bai Wan? Bagaimana bisa Yuku yang meracunimu? Itu konyol. Shen Lang juga merasa masalah ini terlalu konyol. Paman, apakah kamu benar-benar menyelidiki masalah ini secara menyeluruh? Apakah Anda memiliki bukti nyata untuk membuktikan bahwa Yu memiliki semacam racun iblis surgawi pada dirinya? Shen Qingyun, yang selama ini diam, juga berkata, jika Yu memiliki racun pada dirinya, mengapa dia aman dan sehat? Karena dia meminum penawarnya sebelumnya. Suara muda namun serius terdengar dari luar aula. Bab 515, Kakak. Kue manis juga keracunan. Semua orang melihat ke arah suara itu. Yunran memegang tangan Bun, diikuti oleh Mo Bei Yuan yang menggendong kecil Sweetie Cake, dan Bai Wan, yang tampak cemas, saat mereka melangkah ke aula. Orang yang baru saja berbicara tidak lain adalah anak kecil, Bun Mo, yang telah meneliti penawar racun setan surgawi selama beberapa hari terakhir. Orang yang meracuni Shen Yu memberinya penawarnya terlebih dahulu, jadi dia tidak akan terlalu terpengaruh oleh racun iblis surgawi. Namun, jika dia meminum penawarnya terlalu banyak, itu tidak akan sepenuhnya berbahaya bagi tubuhnya. Terlebih lagi, Shen Yu telah digunakan sebagai alat sejak dia masih sangat muda. Tubuhnya telah lama rusak sampai batas tertentu, dan tidak dapat diubah. Setelah Bun masuk, dia menjelaskan apa yang baru saja dia katakan dengan ekspresi dingin. Pada awalnya, Suan Yuanqing dan Shen Lang merasa ini adalah kesalahpahaman dan tidak mengambil hati sama sekali. Baru setelah Bun menjelaskan dengan wajah datar, mereka menyadari keseriusan masalah ini. Shen Lang sangat gelisah. Dia mengalihkan pandangannya dengan cemas ke Suan Yuanyu. Paman, benarkah yang dikatakan Bun? Yu. Suan Yuanyu menekan jarak di antara alisnya dan mengangguk ke arah Shen Lang. Saya juga berharap semua ini palsu dan tidak pernah terjadi. Namun, Suan Yuanqing sepertinya memikirkan sesuatu. Dia tiba-tiba melihat ke arah Shen Qingyun di sampingnya dan merasakan hawa dingin merambat di punggungnya. Dia mengira kelahiran Shen Yu adalah karena Shen Qingyun telah berubah pikiran dan akhirnya melihat betapa baiknya dia. Dia ingin menjalani kehidupan yang baik bersamanya. Tiba-tiba, semuanya adalah bagian dari rencana pria ini. Segala sesuatu yang sebelumnya tidak dapat dipahami oleh Suan Yuanqing kini menjadi jelas. Mengapa sikap pria ini terhadapnya begitu berbeda sebelum dan sesudah Shen Yu lahir? Mengapa pria ini begitu bahagia setelah mengetahui dirinya? Mengapa pria ini selalu memintanya untuk membawa Shen Yu ke istana untuk menemani kakaknya? Suan Yuanqing merasa seolah-olah dia jatuh ke dalam gua es. Apa yang membuatnya merasa jijik adalah bahkan sekarang, tatapan Shen Qingyun masih tertuju pada Bai Wan. Bukan karena dia tidak punya hati, tapi dia telah memberikan seluruh hatinya kepada Bai. Lemah. Suan Yuanqing tahu bahwa jika dia mengatakan semuanya, pikiran kotor Shen Qingyun akan terungkap. Tatapan Suan Yuanqing tertuju pada Shen Lang dan memikirkan Shen Yu. Pada akhirnya, dia tidak berbicara. Kedua anak itu tidak bersalah. Dia tidak bisa membiarkan kedua anaknya terlibat oleh Shen Qingyun. Lang dan Yu-nya tidak sanggup menanggung keburukan kotor itu selama sisa hidup mereka. Suan Yuanqing memilah pikiran kacau di benaknya dan menenangkan dirinya. Saudaraku, aku akan menyelidiki masalah ini ketika aku kembali. Akan kulihat siapa yang ingin menggunakan kediaman putri sulung kami untuk menyakitimu dan bahkan menggunakan Yu untuk membuat rencana melawanmu. Begitu dia mengatakan ini, semua orang tahu bahwa dia ingin membuat masalah ini menjadi masalah kecil dan menekannya. Jika itu terjadi di masa lalu, Suan Yuanyu pasti akan mengalah. Bagaimanapun, dia adalah satu-satunya keluarganya. Itu adalah saudara perempuannya. Namun, kini,
Ekspresinya semakin dingin. Tatapannya juga dingin, dan ada sesuatu yang menindas di dalamnya. Kak, Sweetie Cake juga diracuni, jadi aku akan menyelidiki masalah ini secara pribadi. Kue manis. Suan Yuan King secara alami mengetahui pentingnya bola merah muda kecil itu di hati Suan Yuan Yu. Jika Baiwan adalah nyawa Suan Yuan Yu, maka bola merah muda kecil itu adalah bola mata Suan Yuan Yu. Suan Yuan King dengan cepat mengerti. Selama kurun waktu ini, Ah Yu selalu suka pergi ke istana untuk bermain dengan bola kecil berwarna merah muda itu. Gadis kecil itu pasti keracunan karena dia bersentuhan dengan Ah Yu-nya. Apakah kamu tidak percaya padaku? Suan Yuan King mengepalkan tangannya di balik lengan bajunya. Dia bertaruh bahwa adik laki-lakinya, yang tumbuh bersamanya, akan berhati lembut terhadapnya. Bab 516, tidak pernah mengikuti aturan. Mata gelap Suan Yuan Yu mengamatinya inci demi inci. Jelas tidak ada emosi di matanya, tapi itu menindas, membuatnya tidak bisa bernapas. Kakak, kamu bukan satu-satunya yang menjadi keluargaku. Wan Wan, Xiao Ran, Bun, dan Sweetie Cake juga keluargaku. Suan Yuan King menggigit bibirnya. Sikapnya barusan menunjukkan bahwa dia sudah menyerah, tapi Suan Yuan Yu masih sangat dingin. Dia tahu metode Suan Yuan Yu. Jika dia benar-benar membiarkan dia menyelidikinya, Shen Qingyun tidak akan bisa menyembunyikan apa yang telah dia lakukan. Saudaraku, tidak bisakah aku, Putri Sulung, mengambil keputusan tentang kediaman Putri Sulung? Keduanya saling bertukar pandang dan mengetahui pikiran satu sama lain. Sudut bibir Suan Yuan Yu melengkung, dan matanya gelap dan dingin. Kalau begitu, menurutmu apakah salah bagiku untuk menyelidiki secara pribadi ketika seseorang meracuniku? Keduanya bolak-balik dengan makna tersembunyi. Shen Lang mengerutkan kening semakin erat, dan keraguan di hatinya menjadi semakin kuat. Jika ibunya tidak bersalah, mengapa dia menghentikan pamannya menyelidiki masalah ini? Mungkinkah masalah ini ada hubungannya dengan ibunya? Shen Lang menepis pemikiran konyol yang muncul di benaknya. Bagaimana mungkin itu ibunya? Ibunya sekarang adalah putri tertua yang paling dihormati di Wuan. Pamannya sangat mempercayainya sehingga ketika dia pergi ke benua timur, dia menyerahkan pemerintahan Wuan kepadanya. Jika ibunya menginginkan posisi ini, pamannya dapat memberikannya hanya dengan satu kata. Tidak perlu menggunakan metode apapun sama sekali. Jadi apa yang dia coba sembunyikan? Dan dari siapa dia membantu menyembunyikannya? Shen Lang tidak dapat memahaminya. Dia tidak tahu kepada siapa dia harus berbicara atau di pihak mana dia harus berpijak. Dia hanya bisa diam. Namun, beberapa orang tak berniat tinggal diam. Siapa Mo Beiyuan? Dia tidak peduli dengan apa yang dibicarakan Suan Yuan Yu dan saudara perempuannya. Itu urusan mereka dan tidak ada hubungannya dengan dia. Yang ingin dia permasalahkan sekarang adalah seseorang telah menyentuh putri kecilnya yang berharga. Melirik ke arah Suan Yuan King, matanya yang tidak biasa tajam, dingin, dan membawa kekejaman yang membuat jantung seseorang berdebar kencang. Saya belum mati. Mengapa terserah Anda untuk menyelidikinya atau tidak? Suan Yuan King hampir lupa bahwa dewa pembantaian masih ada. Ini Wuan. Apakah Raja Benua Timur berencana mengabaikan aturan dan main-main di Wuan? Mo Beiyuan terkekeh dan menempelkan ujung lidahnya ke gerahamnya. Dia merendahkan suaranya. Puff, kapan kamu mendengar bahwa aku, Mo Beiyuan, mematuhi peraturan? Pak kecilnya sangat kecil, tapi telah diracuni. Dia hanya bisa menggunakan tangan kecilnya untuk memukul pilar, dan akibatnya punggung tangannya menjadi merah. Saat ini, dia hanya ingin menemukan orang di baliknya dan membalaskan dendamnya. Siapa yang peduli kalau dia adalah putri sulung Wuan? Dia tidak akan menghormati siapapun. Suan Yuan King sekali lagi dipermalukan. Dia mengepalkan tangannya dengan marah dan berkata dengan suara yang keras, memang benar bahwa kamu adalah kaisar benua timur, tetapi kamu juga juniorku. Apakah ini caramu memperlakukan orang yang lebih tua? Suan Yuan King tidak bisa menekan dewa pembantaian ini dalam hal status, jadi dia hanya bisa menekannya dalam hal senioritas. Yun Ran memperhatikan dengan dingin dari samping untuk waktu yang lama. Dia tidak punya niat untuk ikut campur. Bagaimanapun, Suan Yuan Yu telah mengatakan bahwa dia akan memberikan penjelasan padanya dan Sweetie Cake. Dia percaya pada Yu. Namun, niat jelas Suan Yuan King untuk menyembunyikan kebenaran membuat Yun Ran sangat tidak senang. Dia segera berkata,
hanya jika saya mengakui Anda sebagai orang tua saya. Tapi jika tidak, kamu tidak bisa dianggap sebagai penatuaku. Yun Ran bukanlah pemilik aslinya. Bahkan Suan Yuan Yu dan Bai Wan tidak segera mendapatkan persetujuannya. Apa itu Suan Yuan King? Jika Mo Bei Yuan tidak pernah mengikuti aturan, maka Yun Ran memiliki seperangkat aturan dan keuntungannya sendiri. Bab 517, meracuni dia untuk membalas adiknya. Wajah Suan Yuan Yu begitu muram hingga air hampir menetes darinya. Ia kembali berbicara dan memerintahkan para pengawal untuk segera menyelidiki kediaman Putri Agung. Bun mengangkat lengan kecilnya dan berkata, "Kakek, aku ingin pergi bersamamu. Saya dapat mengidentifikasi racun setan langit. Dia ingin menemukan racun iblis surgawi dan mengidentifikasi penjahat di baliknya. Dia ingin meracuninya dan membalaskan dendam saudara perempuannya." Yun Ran khawatir Bun mengikuti para penjaga ke kediaman Putri Sulung sendirian, jadi dia mengikutinya. Mo Bei Yuan khawatir ibu dan putranya akan meninggalkan pandangannya. Tanpa berkata apa-apa, dia membawa Little Sweetie Cake dan mengikuti mereka. Kedua tuan dan dua tuan kecil bergerak. Mustahil bagi penjaga rahasia atau 12 divisi untuk tetap tinggal di istana Kekaisaran Wuan. Tentu saja mereka harus mengikuti. Oleh karena itu, situasi terakhir adalah antara pengawal darah besi di pihak Kaisar Wuan dan 12 divisi di pihak Kaisar Benua Timur. Sekelompok orang ini bergegas menuju kediaman Putri Sulung. Rahasia apa yang ada di kediaman Putri Sulung yang bisa disembunyikan? Mereka tidak bisa digali. Suan Yuan King terlalu cemas ketika dia dipanggil ke istana dan tidak memiliki kesempatan untuk mengirim seseorang kembali untuk memberitahu orang-orang di kediaman. Saat ini, dia ingin kembali, tetapi dia dan orang-orang yang dibawanya semuanya terjebak di istana kekaisaran oleh Suan Yuan Yu. "Saudaraku, apa maksudmu dengan ini?" Suan Yuan Yu duduk di hadapannya dengan tenang. Bibir tipisnya bergerak dan sudut mulutnya sedikit melengkung. Mungkin sebelumnya dia terlalu kecewa, tapi sekarang, dia tidak lagi punya harapan padanya. "Sudah kubilang, aku hanya ingin menyelesaikan masalah ini." Mata Suan Yuan King menjadi gelap saat dia menatap Bai Wan dengan frustrasi. Sen Qingyun telah bersekongkol melawannya dan merencanakan semua ini karena bencana ini. Suan Yuan King membenci Sen Qingyun itu. Dia juga benci kalau Bai Wan memprovokasi Sen Qingyun. Di kediaman Putri Sulung, Sen Yu adalah satu-satunya tuan yang tersisa di kediaman tersebut. Sen Yu terbangun dari tidur siangnya dan mengetahui bahwa orang tua dan saudara laki-lakinya telah memasuki istana tetapi tidak membawanya. Dia sangat marah sampai dia hampir berguling-guling di tanah. Namun kemudian, dia menyadari bahwa dia adalah paman Sweetie Cake. Sweetie Cake tidak lagi berguling-guling di tanah. Sebagai pamannya, dia juga tidak bisa berguling-guling di tanah. Oleh karena itu, dia bersiap-siap dan membawa banyak makanan enak, bersiap memasuki istana untuk bermain dengan Little Sweetie Cake. Dia tidak menyangka Sweetie Cake akan datang ke rumahnya. Ini merupakan kejutan besar. "Kue manis, apakah kamu di sini untuk bermain denganku?" Sen Yu tidak bersalah dan masih tidak tahu bahwa dia adalah alat. Dia berlari dengan gembira ke Sweetie Cake dan mengeluarkan setumpuk makanan lezat seolah-olah dia sedang mempersembahkan harta karun. "Kue manis, aku meminta seseorang untuk menyiapkan ini. Tadinya aku akan membawanya ke istana untuk kamu coba." Yun Ran melihat wajahnya yang polos dan imut. Pada akhirnya, dia tidak bisa mengatakan yang sebenarnya, dia juga tidak bisa dengan kejam menyuruhnya menjauh dari paket kecilnya. Dia berlutut dan berkata, "Yu, saya sangat menyukai sachet ini. Bisakah Anda memberikannya kepada Sen Yu yang selalu murah hati?" Dia segera merobek bungkusnya dan menyerahkannya pada Yun Ran. "Ini dia." Yun Ran baru saja mengambil bungkusan itu ketika Mo Bei Yuan mengambilnya dari telapak tangannya. Ran, aku juga sangat menyukai sachet ini." Yun Ran meliriknya dalam diam, mengetahui bahwa dia mengkhawatirkan langit. Demon poison di dalam sachet akan menyakitinya, jadi dia mengambilnya. Oleh karena itu, dia tidak merebutnya kembali. "Yu, siapa yang membuat sachet ini? Kami semua sangat menyukainya. Kami ingin menemukannya untuk membuat yang lain." Yun Ran ingin mengetahui sesuatu dari Sen Yu dan menyelidiki masalah ini sesegera mungkin. "Pasti ibu atau saudara perempuan yang ada di kediaman itu. Aku juga tidak tahu." Sen Yu biasanya hanya memikirkan cara bermain dan tidak peduli siapa yang membuat pakaian dan sachetnya. Bab 518, apakah ada yang salah dengan lukisan ini?
Di permukaan, anak buah Suanyuan Yu lah yang sedang menyelidikinya. Namun, orang-orang dari 12 divisi diam-diam juga berkontribusi banyak. Bahan obat mencurigakan apapun yang ditemukan akan dikirim ke Bun sehingga dia dapat menentukan apakah itu adalah racun iblis surgawi. Kedua kelompok orang itu hampir menjungkirbalikkan seluruh kediaman Putri Sulung. Selain racun setan langit di dalam sachet, di tubuh Shen Yu, tidak ada jejak racun setan langit di tempat lain. Namun, penjaga rahasia menemukan sesuatu yang mencurigakan di ruang kerja permaisuri dan menyerahkannya kepada Yunran. Yunran mengambil lukisan yang digulung itu dan sedikit terkejut. Mengapa? Apakah ada masalah dengan lukisan ini? Penjaga rahasia itu tidak bisa berkata banyak tentang lukisan di gulungan itu. Dia hanya menjawab dengan suara rendah, "Nona Yun, buka sendiri dan lihat." Apakah itu misterius? Yunran dan Mo Beiyuan saling memandang dan perlahan membuka lukisan itu dengan rasa ingin tahu. Mereka melihat keindahan langsing dan indah yang tergambar pada lukisan dengan kuas halus. Kecantikan ini tak lain adalah ibunya, Baiwan. Mata Yunran menjadi gelap. Di mana ini ditemukan? Yunran teringat bahwa sikap Putri Sulung terhadap ibunya tidak ramah. Dia seharusnya tidak diam-diam menyembunyikan potret ibunya, Baiwan. Jadi, mungkinkah tebakannya sebelumnya benar? Penjaga rahasia itu menjawab, lukisan-lukisan ini ditemukan di ruang kerja permaisuri. Ini, Yunran mendengar kunci dari kata-katanya. Penjaga rahasia itu tampak ragu-ragu, tetapi dia tidak berani menyembunyikan apapun. Nona Yunran, kenapa kita tidak pergi ke ruang rahasia di ruang kerja untuk melihatnya? Karena Yunran sudah ada di sini, itu tidak masalah. Dia mengikuti mereka ke ruang rahasia untuk melihatnya. Penelitian ini terlihat cukup serius dari luar. Siapa sangka akan ada ruang rahasia yang tersembunyi di ruang kerja seperti itu. Di dinding ruangan gelap ini, terdapat potret ibunya, Baiwan. Ada berbagai postur dan pemandangan, namun tanpa kecuali, subjek dalam semua lukisan adalah ibunya. Dilihat dari keterampilan sapuan kuas dan melukisnya, seharusnya lukisan-lukisan tersebut berasal dari orang yang sama. Para pelayan di kediaman Putri Sulung mengatakan bahwa ini adalah ruang kerja Shen Qingyun. Orang yang menggambar lukisan-lukisan ini dan menyembunyikannya pastilah Shen Qingyun. Yunran berani bertaruh jika Shen Qingyun tidak memikirkan ibunya, dia akan memenggal kepalanya. Singkirkan semua lukisan ini dan simpanlah. Bawa mereka kembali ke istana. Orang yang diam-diam bisa menggambar lukisan tersebut pasti tidak hanya memiliki perasaan suka. Lalu bukankah Yu akan menjadi saingan cinta Shen Qingyun? Masuk akal jika Shen Qingyun ingin berkomplot melawan Yu dan membunuh saingan cintanya. Setelah menyimpan lukisan-lukisan itu, Yunran meminta seseorang untuk memanggil ibu dan pelayan dari kediaman dan menunjuk ke bungkusan yang ada di atas meja. Siapa yang membuat sachet Shen Yu? Melihat mereka berdiri dengan kepala menunduk tanpa berkata apa-apa, Yunran mencibir. Tidak ada yang mengatakan apapun. Mungkinkah Shen Yu yang membuat ini sendiri? Mungkin orang-orang dari kediaman Putri Sulung sama sekali tidak menganggapnya serius. Setelah menunggu lama, tidak ada yang menjawabnya. Yunran mencibir, matanya yang gelap menahan rasa dingin. Dia mengetukkan jarinya ke meja. Benda yang dikenakan tuan mudamu tidak diketahui asalnya. Maka setiap orang yang melayaninya harus dihukum. Saat ini, seorang pengasuh menonjol dari kerumunan. Nona, siapa kamu? Urusan kediaman Putri Sulung kita bukanlah tanggung jawab orang luar. Yunran belum secara resmi kembali ke keluarga Kekaisaran Wuan dan memang tidak memiliki banyak kekuasaan. Dia mengerucutkan bibir merah mudanya dan menatap Junye. Jika saya tidak bisa menjadi penguasa kediaman Putri Sulung Anda, dapatkah Kaisar Wuan menjadi penguasa kediaman Putri Sulung Anda? Junye menerima tatapannya dan berdiri. Dia langsung mengeluarkan token yang diberikan oleh Suanyuan Yu. Melihat tanda ini sama dengan melihat yang mulia. Jika guru mengatakan bahwa Anda harus dihukum, maka Anda harus dihukum. Bab 519, Saya Putri yang Mulia. Aura pengasuh tua itu tiba-tiba melemah. Putri sulung kami adalah saudara kandung yang mulia. Yunran mengangguk dengan santai. Dia adalah saudara kandung yang mulia. Apa hubungannya dengan kalian? Dia bergumam, saya putri kandung yang mulia. Interogasi diserahkan kepada Junye dan yang lainnya. Mereka lebih baik dalam membuka mulut orang-orang ini. Yunran, sebaliknya,
membawa kedua anak itu dan Mo Beiyuan kembali ke istana. Shen Yu ceroboh dan tidak tahu apa yang terjadi dengan begitu banyak orang di kediamannya. Dia mengelilingi Little Sweetie Cake sepanjang waktu. Melihat mereka akan kembali ke istana, dia dengan bersemangat mengikuti mereka ke dalam kereta. Pada saat ini, di aula istana, Xuan Yuanqing sedang mengaduk sapu tangannya dengan jari-jarinya, saat dia menjadi semakin gelisah. Dari waktu ke waktu, dia akan melihat keluar aula. Shen Qingyun, sebaliknya, tetap tenang seperti biasanya. Dia menyesap tehnya dengan anggun, seolah seluruh masalah itu tidak ada hubungannya dengan dia. Namun, ketika pandangannya tertuju pada tanda merah berbintik-bintik di leher Baiwan, jari-jarinya menegang di sekitar cangkir teh. Karena dia tidak berguna maka Baiwan dipenjarakan oleh tiran, Xuan Yuanyu, di istana kekaisaran Wuan dan dipaksa untuk berhubungan intim dengannya. Hanya ketika Xuan Yuanyu meninggal barulah Baiwan mendapatkan kembali kebebasannya. Selama bertahun-tahun, dia telah mengambil setiap langkah dengan hati-hati. Dia telah membuat rencana sedikit demi sedikit dan menggunakan Shen Yu untuk meracuni Xuan Yuanyu. Sekarang, dia akan berhasil. Dia hanya berjarak satu langkah. Selama Xuan Yuanyu benar-benar menjadi gila dan menjadi iblis, dia bisa menghasut Xuan Yuanqing untuk merebut kekuasaan kekaisaran Wuan dari Xuan Yuanyu. Setelah itu, dia akan mencari kesempatan untuk membunuh Xuan Yuanyu. Baiwan tidak perlu lagi diganggu oleh pria gila ini. Shen Qingyun tahu bahwa kekuatan spiritualnya, pengembangan dan kekuatannya saja tidak dapat dibandingkan dengan Xuan Yuanyu yang gila. Oleh karena itu, dia menggunakan skema. Menurut rencananya, racun iblis surgawi di tubuh Xuan Yuanyu akan terakumulasi. Dalam beberapa kali lagi, dia akan menjadi gila sepenuhnya. Tanpa diduga, dia ditemukan. Xuan Yuanyu menahan permusuhan di tubuhnya, tapi dia masih sangat murung. Dia tidak bisa mentolerir Baiwan dan Shen Qingyun berada di ruangan yang sama. Wan, aku akan membawamu ke aula samping. Baiwan mengangkat matanya sedikit dan menatap wajah cemberutnya. Matanya dipenuhi kegelapan. Oke, Baiwan berpikir ada sesuatu yang penting yang ingin dia katakan padanya, jadi dia mengangguk dan mengikutinya keluar dari aula menuju aula samping. Xuan Yuanyu memegang tangannya dan berjalan dengan cepat dan berat. Ketika dia melewati Shen Qingyun, dia bahkan menggunakan tubuhnya untuk menghalangi penglihatannya. Ketika mereka berdua sampai di aula samping, Xuan Yuanyu melepaskan tangannya, dan ekspresi tegangnya sedikit mereda. Namun, nadanya tidak bagus. Itu dingin dan kejam. Saya benar-benar ingin mencungkil matanya. Baiwan tercengang. Hah, tunggu, mata siapa yang ingin kamu gali? Shen Qingyun. Ketika Xuan Yuanyu memikirkan cara Shen Qingyun memandangnya, jejak kesuraman melintas di matanya. Matanya tajam dan penuh permusuhan. Apa dia baru saja memelototimu? Baiwan benar-benar tidak menyadari bahwa sejak dia memasuki aula, pandangannya tertuju pada Xuan Yuanyu. Dia tidak memelototiku, tapi dia menatapmu beberapa kali. Baiwan merasa jengkel sekaligus geli. Xuan Yuanyu, bisakah kamu berhenti cemburu? Aku bukan kristal binatang iblis. Tidak semua orang yang melihatku akan berbinar-binar. Xuan Yuanyu menekankan tangan besarnya ke punggungnya dan menariknya ke dalam pelukannya. Bibir tipisnya menempel di bibir lembutnya dan dia menciumnya. Mata gelapnya dipenuhi dengan keinginan. Bab 520, Ayah yang menjijikkan. Ciuman panjang berakhir. Rambut di dahi Baiwan basah dan menempel di dahinya yang putih. Wajahnya memerah dan bibirnya merah karena diserang. Ah Yu, menurutmu apakah Shen Qingyun berada di balik ini? Baiwan menarik napas dalam-dalam dan mengangkat matanya yang berkabut untuk menatapnya. Dia paling khawatir tentang racun setan langit di tubuhnya. Ada juga beberapa helai rambut hitam berantakan yang rontok dari dahi Xuan Yuanyu. Mata gelapnya tidak berdasar. Entahlah, tapi reaksi Kak sangat tidak normal. Dia harusnya tahu siapa yang melakukannya. Baiwan ingin menghiburnya sekarang, tapi ada terlalu banyak orang di aula. Xuan Yuanyu, apapun yang terjadi, kamu masih memiliki aku dan Ran. Dia tidak ingin dia hidup dalam kesakitan. Dia mengangkat tangannya, ingin menghaluskan kesuraman di antara alisnya. Jari-jari dingin Xuan Yuanyu menyapu ruang di antara alisnya, dan kekejaman di matanya tersapu. Dia menatapnya dengan keras kepala. Wan, aku akan hidup untukmu. Sejak 20 tahun yang lalu,
hidupku menjadi milikmu. Hati Baiwan bergetar tak terkendali. Keduanya tinggal di aula samping untuk sementara waktu. Di sisi lain, Xuan Yuan King juga berjalan menuju Shen Qingyun. Dia mengangkat dagunya sedikit, ekspresinya tetap sombong seperti biasanya. Namun, karena Shen Lang masih ada, dia hanya bisa merendahkan suaranya dan berkata, Shen Qingyun, aku tahu pikiran kotor dan menjijikkanmu. Aku melindungimu hari ini bukan karena aku masih mencintaimu, tapi karena aku tidak ingin Ah Lang dan Ah Yu dirusak oleh ayah menjijikkan sepertimu. Shen Lang tidak bodoh. Dia perlahan memahami apa yang tidak dapat dia pahami sebelumnya. Orang yang ingin dilindungi ibunya tidak lain adalah ayahnya. Bibir Shen Lang bergerak-gerak. Dia merasa itu konyol, tapi dia tidak bisa tertawa sama sekali. Ia sebenarnya tidak tahu kalau ayahnya yang semulia bunga teratai itu punya ambisi seperti itu. Dia menginginkan kekuatan kekaisaran Wuan. Pada saat ini, hati Shen Lang sakit karena saudaranya yang bodoh dan tidak tahu apa-apa. Sejak ia lahir, ia telah digunakan oleh ayah kandungnya sebagai alat untuk meracuni orang. Suatu hal yang menyedihkan, Yun Ran kembali bersama anak-anaknya. Shen Yu adalah yang paling keras. Setelah bergegas masuk, dia menatap ke arah saudaranya. Dia menuduhnya meninggalkannya dan tidak membawanya ke istana. Yu tidak menyukai kakak yang bau lagi. Dia bahkan tidak membawa Yu ke istana untuk bermain. Ketika Shen Lang melihatnya, ekspresinya sedikit berubah. Dia memandang Yun Ran dengan sedikit tertekan dan berkata dengan suara serak, bisakah kamu meminta seseorang untuk mengeluarkan Ah Yu? Karena dia tahu dia tidak bisa memberitahu Yu apa yang akan terjadi selanjutnya. Yun Ran mengangguk. Dia juga tidak ingin pak kecilnya tinggal di aula. Dia meminta penjaga rahasia untuk bermain di luar aula dengan dua orang paket kecil itu. Ketika Xuan Yuan Yu menerima kabar bahwa mereka telah kembali dari kediaman Putri Sulung, dia dengan enggan kembali ke aula bersama Baiwan. Xiao Ran, apa yang kamu temukan? Sebelum Yun Ran berbicara, dia melihat ke arah Shen Lang lagi. Apakah kamu akan keluar? Apa yang terjadi selanjutnya mungkin membuat Shen Lang merasa sangat tidak nyaman. Oleh karena itu, Yun Ran mengingatkannya dengan baik. Senyuman suram muncul di wajah lembut Shen Lang, tapi matanya tidak lagi secerah sebelumnya. Tidak, aku ingin tahu lebih banyak dari siapapun yang menyakiti Ah Yu. Yun Ran telah memberinya pilihan, jadi dia tentu saja menghormatinya. Dia meminta penjaga untuk membawakan lukisan yang dia temukan pada si sulung. Kediaman putri. Ini ditemukan di ruang kerja Pangeran Permaisuri Sen.